Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Munawati dan rekan saya Misela Letwina Sikte Ubun. Dalam video tugas kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang pengertian interpretasi dan interpreting. Kemudian kami juga akan melakukan demonstrasi atau praktik bagaimana proses suatu interpreting itu berlangsung. Pertama, pengertian interpretasi dan interpreting oleh rekan saya Misela. Interpretasi atau yang disebut juga dengan tafsiran merupakan proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Interpreting sendiri artinya proses menerjemahkan bahasa lisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Interpreting merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang interpreter. Interpreter merupakan seorang profesional yang melakukan pekerjaan interpreting. Berbeda dengan translating, jika translating adalah proses menerjemahkan bahasa tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seorang yang melakukan translating disebut juga dengan translator. Selain memiliki objek yang berbeda, interpreting dan translator memiliki perbedaan dalam proses pengerjaan. Translator memiliki kesempatan untuk membuka kamus atau mencari referensi. Sedangkan interpreter tidak memiliki kesempatan membuka kamus karena harus menyampaikan hasil terjemahan secara langsung dengan waktu yang sangat terbatas. Kemudian layanan interpreting yang paling sering digunakan adalah interpreting konsekutif dan interpreting simultan. Perbedaannya adalah pada penggunaan layanan dan metode yang digunakan. Pada interpreting konsekutif, penerjemah akan menerjemahkan secara lisan dan langsung didengar oleh peserta atau audiens tanpa bantuan alat atau bot. Proses dilakukannya dengan urutan pembicara, kemudian jeda, interpreter, kemudian pembicara lagi, jeda, kemudian interpreter. Demikian seterusnya. Kemudian pada interpreting simultan biasanya berlangsung pada acara seminar internasional atau pertemuan bilateral dan sejenisnya, di mana peserta hadir dengan menggunakan perangkat yang disebut simultaneous interpreting system. Proses penerjemahannya dilakukan dengan bot yang diletakkan di belakang ruangan dengan sejumlah interpreter yang bekerja. Biasanya setiap bot memiliki 2 interpreter dan hasil terjemahan akan langsung disalurkan ke headset peserta setelah penerjemahan selesai, sehingga hampir tiada jeda dari pembicara dan hasil terjemahan yang diterima oleh peserta. Kemudian pengalaman kami saat mengikuti mata kuliah interpretasi berurutan. Bagi saya sendiri, mengikuti mata kuliah interpretasi menjadikan olah soft skill menjadi lebih mudah. Olah soft skill tersebut meliputi pendengaran dan mengolah informasi seakurat mungkin dalam waktu yang singkat. Skill ini yang menurut saya sangat terasa diasah saat proses pembelajaran dan latihan melakukan interpreting. Bagi saya secara pribadi, selama mengikuti proses pembelajaran mata kuliah interpretasi berurutan, banyak hal yang saya dapatkan tentunya dalam meningkatkan kemampuan mengartikan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan juga sebaliknya. Selain itu juga menambah pengetahuan vocabulary saya. Dalam proses terjemahan, saya dilatih untuk menangkap arti terjemahan secara cepat dan jelas. Namun beberapa kendala yang saya hadapi ketika memahami native speaker adalah pelafalan kalimat yang terkadang sangat cepat dan tidak jelas bagi saya. Adapun kosakata yang asing sehingga membuat saya salah pengertian dan kebingungan. Tapi secara keseluruhan saya dapat mengikuti proses pembelajaran mata kuliah ini dengan baik. Baik, kami akan mencontohkan bagaimana interpreting konsekutif itu berlangsung. Salah satu dari kami akan berpidato dalam bahasa Inggris, kemudian akan langsung diterjemahkan oleh seorang satunya lagi. Di sini saya akan membacakan teks pidato persuasif, kemudian dalam bahasa Inggris, kemudian rekan saya Misela akan menerjemahkannya langsung dalam bahasa Indonesia. My friend Faik has been sick with thrush for several weeks. After 3 surgeries, the pain wasn't much, but it was getting worse. The hardest part of the entire situation was now. In addition to the daily pain he had to deal with from his physical problem. On top of it all, he had to keep talking a lot. In an attempt to stop his downward spiral of pain, Faik contacted a local acupuncturist. After 3 sessions, he could experience entire days pain-free. 2 weeks into the treatments, Faik was pain and activity-free. Medical miracle.
Most doctors and scientists would say no. That's the reason Faik's doctors never informed him of the option of using energy medicine in the first place. Acupuncture is just one of the many treatments in the field of energy medicine that offers true healing results. As such, despite the critics' complaints, it should be integrated into mainstream medical institutions and offered to patients as a choice of healing therapies. Admittedly, the field of energy medicine is a confusing topic for many. Energy medicine encompasses so many areas, it can be hard to sort out fact from fiction. The term energy medicine includes a variety of different medical techniques, including acupuncture, yoga, reiki, and massage. By applying pressure or directing energy through the hands to specific points on the body, it is possible for practitioners to change the flow of energy in the body, alleviating pain and preventing disease. It is indisputable that energy is the way in which the body functions. Energy medicine works by diagnosing and treating the blood flow of energy within our bodies to create balance and well-being. Teman saya Faik setelah sakit sariawan selama beberapa minggu. Setelah 3 kali penanganan, rasa sakitnya berkurang, tetapi kemudian semakin memburuk. Situasi adalah sekarang. Selain rasa sakit sehari-hari yang harus dia hadapi dari masalah fisiknya, diantaranya dia harus terus banyak berbicara. Dalam upaya untuk menghentikan spiral rasa sakitnya, Faik menghubungi seorang ahli akupuntur lokal. Setelah 3 sesi, dia bisa menjalani sepanjang hari bebas rasa sakit. 2 minggu setelah perawatan, rasa sakit Faik hilang dan bebas beraktivitas. Sebuah keajaiban medis. Kebanyakan dokter dan ilmuwan akan mengatakan tidak. Itulah alasan Dr. Faik tidak memberitahu tentang pilihan untuk menggunakan obat energi sebagai pengobatan pertama. Akupuntur hanyalah salah satu dari banyak perawatan di bidang kedokteran energi yang menawarkan hasil penyembuhan sejati. Dengan demikian, terlepas dari keluhan kritikus, itu harus diintegrasikan ke dalam lembaga medis utama dan ditawarkan kepada pasien sebagai pilihan terapi penyembuhan. Harus diakui, bidang kedokteran energi adalah topik yang membingungkan bagi banyak orang. Kedokteran energi mencakup begitu banyak bidang, mungkin sulit untuk memilah fakta dari fiksi. Istilah obat energi mencakup berbagai teknik medis yang berbeda, termasuk akupuntur, yoga, reiki, dan pijat. Dengan menerapkan tekanan atau mengarahkan energi melalui tangan ke titik-titik tertentu pada tubuh, memungkinkan bagi praktisi untuk mengubah aliran energi dalam tubuh, mengurangi rasa sakit, dan mencegah penyakit. Tidak dapat disangkal bahwa energi adalah cara di mana tubuh berfungsi. Pengobatan energi bekerja dengan mendiagnosis dan mengobati aliran energi yang tersumbat di dalam tubuh kita untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan. Giving patients a choice in mainstream medical institutes also gives them more ways of gaining a healthy lifestyle. It is important to note that energy medicine is never dangerous. Therefore, even if a technique doesn't work, the patient will be left in no worse health than when he or she started. Which results is not always the case with mainstream medical procedures. In view of this fact, there is really no reason not to give energy medicine a chance to help. Well, it suggests that energy medicine just doesn't work. The other major argument against including it in mainstream medical institutions is that it wastes money. The National Institute of Health created the National Center for Complementary and Alternative Medicine in 1999 with a budget of $50 million. Traditional doctors and scientists were outraged at the fact that the $50 million was not allocated to their own programs. Most seems to be against even studying its effects. This position is perhaps because they are frightened by what preliminary studies show.
Since 1966, over 300,000 studies have been completed to show the effectiveness of energy medicine. And if nothing else, energy medicine's critics should be silenced by the fact that the treatment provides peace of mind and relieves stress for many patients. Studies have proven that positive thinking or a positive outlook on their disease can help a patient to more receptive to mainstream treatments, which perspective in turn can help cure illness or prolong life. This effect alone is worth the money to have studied. So, energy medicine should be a choice for patients, and mainstream doctors should research and accept the benefits of this practice. By allowing energy medicine to be integrated into mainstream medical institutes, we cannot hurt patients who are suffering, and it is very possible that we may help them. Memberi pasien pilihan di lembaga medis utama juga memberi mereka lebih banyak cara untuk mendapatkan gaya hidup sehat. Penting untuk dicatat bahwa obat energi tidak pernah berbahaya. Oleh karena itu, bahkan jika teknik tidak bekerja, pasien tidak akan dalam kesehatan yang lebih buruk daripada ketika ia mulai. Hasil mana yang tidak selalu terjadi dengan prosedur medis utama. Mengingat fakta ini, benar-benar tidak ada alasan untuk tidak memberikan obat energi kesempatan untuk membantu. Sementara banyak yang menyarankan bahwa obat energi tidak berhasil. Argumen utama lainnya untuk tidak memasukkannya ke dalam institusi medis utama adalah membuang-buang uang. National Institute of Health menciptakan Pusat Nasional untuk Pengobatan Komplementer dan Alternatif pada tahun 1999 dengan anggaran 50 juta dolar. Dokter dan ilmuwan tradisional geram pada kenyataan bahwa 50 juta tidak dialokasikan untuk program mereka sendiri. Sebagian besar tampaknya menentang bahwa mempelajari efeknya. Posisi ini mungkin karena mereka takut dengan apa yang ditunjukkan oleh studi awal. Sejak tahun 1966, lebih dari 300.000 penelitian telah selesai untuk menunjukkan efektivitas obat energi. Dan jika tidak ada yang lain, kritikus obat energi harus dibungkam oleh fakta bahwa pengobatan memberikan ketenangan pikiran dan mengurangi stres bagi banyak pasien. Penelitian telah membuktikan bahwa berpikir positif atau pandangan positif tentang penyakit mereka dapat membantu pasien menjadi lebih reseptif terhadap perawatan utama. Perspektif mana pada gilirannya dapat membantu menyembuhkan penyakit atau memperpanjang hidup. Efek ini saja bernilai uang untuk membantu mempelajarinya. Kedokteran energi harus menjadi pilihan bagi pasien, dan para dokter harus meneliti dan menerima manfaat dari praktik-praktik ini. Dengan mengizinkan obat energi diintegrasikan ke dalam lembaga medis utama, kita tidak dapat menyakiti pasien yang menderita, dan sangat mungkin bahwa kita dapat membantu mereka. Baiklah, tadi merupakan contoh interpreting konsekutif yang kami praktikkan, sekaligus menutup video tugas kami kali ini. Terima kasih kepada Mr. Alfa selaku dosen pengampu interpretasi berurutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.